Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa la jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang utama dan yang pertama, mari kita tak henti-hentinya menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita sama-sama mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir, dan kita menjadi umatnya yang selalu setia istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita sama-sama duduk di tempat yang mulia ini tidak lain adalah dalam rangka mengikuti jejak langkah perjalanan hidup kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk kita di tempat yang mulia ini ada duduk di tempat sebagai majlis. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan duduknya kita senantiasa mendapatkan bimbingan, terutama dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita mendapatkan selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih meneruskan kisah-kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sama-sama ketahui bahwa sampai tahun 6 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus berjuang untuk membebaskan kaum muslimin dari segala bentuk provokasi, dari segala bentuk permusuhan yang terus dikobarkan oleh orang-orang musyrik, terutama musyrikin Mekah dan musyrikin yang berada di sekitar kota Madinah. Kita mengetahui bahwa kemarin kami telah menjelaskannya, kaum muslimin
bersama-sama sekitar hampir 1.400, kurang lebih 1.400 orang para sahabat dengan menggunakan kain ihramnya berangkat sama-sama menuju kota Mekah dalam rangka menunaikan umroh. Akan tetapi lagi-lagi kaum musyrikin Mekah khususnya menolak kedatangan kaum muslimin tersebut. Akhirnya terjadilah negosiasi dan pada saat itu kaum muslimin menugaskan Rasulullah SAW dalam hal ini menugaskan Utsman bin Affan untuk menjadi tim negosiasi bersama orang-orang kaum musyrikin yang berada di kota Mekah. Dalam perjalanannya terjadi misinformasi bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum musyrikin Mekah, sehingga membangkitkan amarah kaum muslimin yang sedang bersiap-siap melaksanakan umroh. Setelah diketahui bahwa ternyata memang Utsman bin Affan tidak terbunuh, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah tersebut. Banyak hal yang diperoleh kekurangan atau kemarin kita sudah membahasnya, banyak yang menguntungkan kaum musyrikin. Akan tetapi hal ini tentunya Rasulullah SAW melalui wahyunya mengetahui sesungguhnya apa yang akan terjadi dan bagaimana keuntungan-keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah ini. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan kejadiannya yang mengakibatkan kaum muslimin tidak bisa datang atau tidak bisa masuk ke kota Makkah pada waktu itu, maka Rasulullah SAW perlu mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa apakah kaum muslimin benar-benar dari hati sanubarinya untuk mendukung perjuangan umat Islam ini secara penuh, maksudnya secara lahir maupun batin. Maka dikenallah dengan sebuah perjanjian, yaitu Bai'at Ar-Ridwan. Adalah sebuah perjanjian kesetiaan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW di bawah pohon di Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah atau tepatnya pada 628 Masehi. Baiat ini menjadi konteks dalam diplomasi dan ancaman terhadap umat Islam yang sedang melakukan perjalanan untuk menunaikan umroh ke Mekah tersebut. Baiat Ar-Ridwan ini rencananya umroh ke Mekah Rasulullah SAW dan sekitar 1.400 sahabat melakukan perjalanan ke Mekah dengan niat damai untuk menunaikan ibadah umroh. Mereka membawa hewan kurban dan mengenakan pakaian ihram untuk menunjukkan kepada semua orang, khususnya orang-orang Mekah, bahwa mereka tidak ingin berperang datang ke kota Mekah, akan tetapi mereka ingin menunaikan ibadah umroh. Akan tetapi kaum musyrikin Quraisy yang berada di kota Mekah menolak
kedatangan umat Islam ke Mekah dan menghalangi mereka untuk masuk. Maka Rasulullah SAW kemudian mengutus Utsman bin Affan sebagai delegasi untuk bernegosiasi dengan kaum Quraisy. Seperti tadi telah disinggung bahwa Utsman bin Affan ternyata diinformasikan telah dibunuh. Maka terjadilah amarah kaum muslimin dan mengancam untuk memberikan balasan. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah itu untuk mengambil sumpah kesetiaan. Mereka berjanji untuk tetap setia kepada Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan jika diperlukan. Jamaah yang dirahmati Allah, makna dari baiat Ar-Ridwan ini adalah merupakan kesetiaan para sahabat yang ditunjukkan secara penuh kepada Rasulullah SAW dan kesediaan untuk berkorban demi Islam. Nama Ar-Ridwan diambil adalah Ar-Ridwan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an yang menggunakan keridhoannya kepada mereka yang ikut serta dalam sumpah kesetiaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan di surat Al-Fat ayat 18. Boleh kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa ansabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah ridho atau telah meridhoi baiat yang telah dilakukan para sahabat kepada beliau pada waktu baiat Ar-Ridwan. Para sahabat yang ikut baiat pada waktu itu tadi telah disampaikan kurang lebih dari 1.400 orang para sahabat. Menurut riwayat ada orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW tetapi tidak ikut baiat, yaitu diantaranya Jad bin Qais Al-Ansari. Dia adalah orang munafik. Para sahabat yang melakukan baiat itu telah berjanji akan menepati semua janji yang telah mereka ucapkan, walaupun akan berakibat kematian diri mereka sendiri.
Hal itu tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa bahwa ia berkata, aku telah melakukan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berjalan menuju bayangan pohon Samurah. Ketika orang-orang mulai sedikit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ibnu Al-Aqwa, tidakkah kamu ikut melakukan baiat? Aku berkata, wahai Rasulullah, aku sudah melakukan baiat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, yang ini juga, maka aku melakukan baiat untuk kedua kalinya. Aku dalam hal ini Yazid bin Abu Ubaid. Salah seorang sanad hadis ini bertanya pada Salamah bin Al-Aqwa, wahai Abu Muslim, panggilan dari Salamah ini, untuk apa kalian melakukan baiat pada hari itu? Ia menjawab, untuk mati. Riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa. Allah menjanjikan balasan berupa surga yang penuh kenikmatan kepada orang-orang yang ikut baiat itu. Hal ini ditegaskan pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun akan masuk neraka dari orang-orang yang ikut baiat di bawah pohon Samurah itu. Menurut Nafi, ketika Umar bin Al-Khattab mendengar bahwa para sahabat sering berdatangan mengunjungi pohon itu untuk mengenang dan memperingati peristiwa baiat Ar-Ridwan tersebut, maka beliau memerintahkan untuk menebang pohon itu. Umar memerintahkan agar pohon dan tempat itu tidak dikeramatkan dan dipuja oleh orang-orang yang datang kemudian. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sekelumit tentang baiat Ar-Ridwan, yang ini adalah merupakan latar belakang juga di dalam nanti melakukan peperangan terhadap kaum Yahudi yang berada di Khaybar. Bahwa ketika perang Khaybar, perang melawan orang-orang Khaybar atau Yahudi yang berada di Khaybar dan Wadil Qura, maka yang berangkat untuk berperang di sana yang diizinkan hanya benar-benar orang-orang yang telah melakukan baiat ini. Oleh karena itu kami perlu menjelaskan sedikit terkaitan dengan baiat Ar-Ridwan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya umat muslim pada waktu itu memiliki persoalan atau musuh-musuh yang berada di sekitar kota Madinah itu. Ada sekitar tiga kelompok besar yang terus mengganggu kaum muslimin. Pertama yaitu adalah kabilah Ghatafan. Kita ketahui adalah kabilah Ghatafan ini yang bersekutu dengan kaum Quraisy waktu itu, waktu melakukan perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Yang kedua adalah kaum Yahudi, musyrikin Yahudi yang berada di tempat-tempat mereka, yang terus melakukan
keributan atau permusuhan, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita ketahui bahwa waktu itu sudah kita selesaikan Bani Quraisyah atau Bani Nadir. Mereka terus mencari jalan, menghasut, dan karena mereka kalah, seperti Bani Quraisyah juga kalah, dan orang-orang ini yang sempat lari, maka larilah ke tempat yang aman, yaitu tempat Yahudi yang berada di Khaybar. Musuh yang ketiga adalah orang Arab Badui. Mereka ini tidak memiliki kelompok atau kabilah seperti orang-orang Yahudi, tetapi mereka selalu mengadakan perampokan, mengadakan gangguan-gangguan, baik secara fisik, bisa membunuh atau mengambil harta orang-orang muslim. Maka Rasulullah SAW melihat hal ini, kok di Madinah masih belum aman, masih belum bisa mengembangkan Islam secara penuh. Oleh karena itu, karena kaum Yahudi musyrikin tadi berkumpul lari dari tempat-tempat yang telah dihancurkan oleh kaum muslimin, mereka lari dan berkumpul di Khaybar. Adalah satu tempat yang subur, di mana di sana merupakan daerah perkebunan kurma yang subur. Di sana orang-orang kaya dan hidup begitu bergelimang dengan kekayaan yang berlimpah tadi. Oleh karena itu, maka perjanjian Khaybar, perjanjian Ar-Ridwan ini menjadikan titik tolak umat Islam, menentukan kekuatan bahwa dengan 1.400 sahabat yang setia kepada Rasulullah SAW tadi, menyusun kekuatan untuk melakukan perang terhadap kaum Yahudi yang musyrikin yang berada di Khaybar dan sekitarnya. Hal ini terjadi pada tahun 7 Hijrah atau 628 Masehi, sebagai bagian dari upaya Rasulullah SAW untuk menumpas pengaruh dan keamanan di wilayah Madinah. Sedikit tentang pengkhianatan kaum Yahudi tersebut. Setelah perjanjian Hudaybiyah tadi dengan kaum Quraisy, Rasulullah SAW mengalihkan fokus untuk menangani ancaman dari benteng Khaybar yang dihuni oleh kaum Yahudi dan yang mereka sebelumnya berada di tempat-tempat yang lain yang lari karena kalah dari benteng-benteng lain. Jadi perhatian yang utama, karena mengetahui Rasulullah SAW mengetahui bahwa Khaybar tempatnya kaum Yahudi yang selalu menghasut, baik pada saat perang Khandaq, menghasut orang-orang Ghatafan, kemudian menghasut orang-orang Khaybar karena di sana adalah sumber kekayaan hingga mensupport segala kebutuhan perang secara ekonominya. Maka melihat bahwa Khaybar adalah bagian yang lebih harus didahulukan, diselesaikan oleh kaum muslimin.
Orang-orang Khaybar yang berada di sana adalah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Madinah. Mereka memberikan dukungan material dan logistik kepada suku Quraisy dan suku Ghatafan di dalam perang Al-Ahzab tadi. Kemudian bersongkokol juga dengan musuh-musuh Islam yang berada sekitar Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, Khaybar adalah benteng yang kuat, kaya dan strategis. Kaum Yahudi menjadikannya pusat konspirasi dan ancaman militer terhadap umat Islam. Rasulullah SAW tidak ingin membiarkan mereka terus mengancam stabilitas, keamanan dan ekonomi yang berada di Madinah. Rasulullah SAW berusaha menegakkan keadilan terhadap kelompok yang melanggar perjanjian dan membahayakan umat Islam. Ekspedisi ke Khaybar dimaksudkan untuk mengakhiri sumber ancaman dari kaum Yahudi tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, penaklukan Khaybar, umat Islam berhasil menaklukkan benteng-benteng Khaybar setelah pertempuran yang sengit. Kaum Yahudi diizinkan untuk tinggal dengan persyaratan dengan memberikan separuh hasil panen kepada kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa Khaybar adalah tempat atau daerah yang sangat kaya dan luas, sehingga orang-orang sana tadi disampaikan hidup dengan penuh kenikmatan dan menyenangkan. Maka mereka benar-benar mempertahankan wilayah Khaybar tersebut. Perjalanan menuju Khaybar, Rasulullah SAW bersama sahabatnya yang telah membaiat 1.400 sahabat berangkat menuju wilayah Khaybar. Pada perjalanannya Rasulullah SAW karena memang jauh, akhirnya menunjuk dua orang penunjuk jalan yang bernama Husail. Kemudian ketemulah perempatan yang semuanya bisa menuju Khaybar. Akan tetapi penunjuk jalan tersebut memberikan pilihan apakah mau melewati mana jalan yang akan ditempuh oleh Rasulullah dan rombongannya. Kemudian pertama menunjukkan jalan yang bernama hazn atau sedih, dan ini tidak dipilih oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga menunjukkan lagi jalan yang bernama sasi atau kain tipis, juga Nabi Muhammad SAW tidak memilihnya. Kemudian memberikan lagi jalan pilihan, yaitu khatib atau pencari kayu, tapi Nabi Muhammad SAW juga tidak memilihnya. Kemudian Umar bertanya, apa nama jalan yang lain? Kemudian Husail menunjukkan ada jalan yang bernama marhab atau lapang. Maka itulah jalan yang dipilih oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya
menuju Khaybar. Beberapa hal yang terjadi selama dalam perjalanan menuju wilayah Khaybar, bahwa Rasulullah SAW memimpin langsung peperangan ini. Rasulullah SAW ketika telah mendekati Khaybar dan berdiri menghadap ke arahnya, dan beliau bersabda, berhentilah. Maka pasukan dari para sahabat pun berhenti. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Tuhan tujuh langit dan segala yang dinaunginya, Tuhan tujuh bumi dan segala yang dipikulnya, dan Tuhan setan-setan dan segala yang disesatkannya. Sesungguhnya kami memohonkan kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan dari segala yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadanya dan keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, dan keburukan segala yang ada di dalamnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk maju dengan membaca atau menyebut nama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita ketahui Khaybar adalah tempat yang penuh dengan kekayaan. Rasulullah SAW tidak ingin segala yang begitu melimpah rusak karena peperangan. Maka Rasulullah menginginkan tempat ini adalah tempat yang baik. Wilayah Khaybar tidak dikalahkan dengan peperangan yang menghabiskan darah para prajuritnya, tetapi Rasulullah menginginkan agar perang ini hanya sekedar untuk menaklukkan sifat-sifat mereka, dan mereka bisa memeluk Islam dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah melakukan perundingan dengan kaum Yahudi yang berada di Khaybar tadi, para sahabat telah selesai melaksanakan perang tapi terhenti. Lalu Ibnu Abu Al-Huqaiq mengutus utusannya kepada Rasulullah SAW dan turunlah dan berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau pun berdamai untuk tidak mengalirkan darah para pasukan yang ada di dalam benteng mereka. Mereka membiarkan keluar dari Khaybar bersama anak keturunan mereka, dan mereka bersedia menyerahkan kepada Rasulullah SAW apa saja yang mereka miliki, baik harta, tanah, emas, perak, hewan ternak, dan barang perhiasan, kecuali baju yang melekat di badannya. Rasulullah SAW pun bersabda, lepaskanlah jaminan Allah dan jaminan Rasulnya dari diri kalian. Jika kalian menyembunyikan sesuatu dariku, maka mereka pun berdamai dengan kesepakatan itu. Setelah perundingan ini, sempurnalah
penyerahan semua benteng di Khaybar kepada kaum muslimin. Dengan itu pula selesailah penaklukan Khaybar. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam menyelesaikan persoalan, bahwa umat Islam lebih baik atau lebih menyukai perdamaian ketimbang menumpahkan darah atau peperangan yang bisa saja membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Setelah selesai perjanjian ini, persoalan ternyata masih belum selesai, yaitu ada dua orang anak dari Abu Al-Hukaik tadi. Dia tetap tidak mengikuti perjanjian, karenanya dia melanggar perjanjian. Walaupun perjanjian telah disepakati, namun dua orang anak dari Abu Al-Hukaik ini menyembunyikan harta yang banyak sekali di dalam sebuah bungkusan berupa sejumlah uang dan perhiasan milik Huyai bin Akhtab yang ia bawa ke Khaybar ketika terjadi pengusiran dari Bani Nadir. Ibnu Ishaq berkata, Kinanah al-Rabi dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan padanya terdapat harta simpanan Bani Nadir. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, namun dia tetap tidak mengakuinya. Lalu datanglah seorang laki-laki Yahudi dan berkata, sungguh aku melihat Kinanah memenuhi kantong-kantong setiap pagi. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Kinanah, bersediakah engkau dihukum mati jika kami menemukan harta itu padamu? Dia menjawab, baik, aku bersedia, jawab Kinanah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mencari kantong-kantong yang disembunyikan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepadanya harta yang lain, ia pun enggan memberikannya. Akhirnya hartanya diketahui disimpan dan ditimbun di dalam tanah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan dilihatkan kepada Kinanah, tetapi tetap Kinanah enggan untuk beritahu harta-harta yang lain, dan dia mengakui tentang harta yang ditemukan tadi. Akhirnya Rasulullah SAW menyerahkan Kinanah kepada Az-Zubair seraya bersabda, silahkan ia sampai engkau dapat mengambil semua apa yang dia sembunyikan. Az-Zubair pun melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk mengintegrasinya dan memaksa untuk mengetahui di mana saja tempat-tempat harta yang disimpan tadi. Akan tetapi dalam kisah ini Kinanah tetap tidak mau memberitahunya dan akhirnya terbunuh. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan hukuman mati atas dua orang tersebut, yaitu Kinanah dan anak dari Abu Hukaik tadi. Sedangkan
Orang yang memberitahu bahwa mereka berdua menyembunyikan harta adalah sepupu Kinanah sendiri. Rasulullah SAW menawan Safiyah binti Huyai bin Al-Khattab, bekas istri Kinanah bin Abi Al-Huqaiq, dan ketika itu ia masih pengantin baru. Banyak hal yang kita ketahui dalam sekelumit cerita yang tertulis di dalam kitab ini, khususnya perang Khaybar tadi. Sesungguhnya banyak hal yang kita ketahui bahwa Sofiyah di kemudian hari diperistrikan oleh Rasulullah SAW. Tapi mungkin ceritanya karena sudah waktu, mungkin lain kali terkait dengan Sofiyah tadi. Sedikit yang perlu kami sampaikan, mungkin waktunya masih ada sampai suruk ya. Suruknya baru lewat 5 menit, masih bisa. Bahwa setelah selesai perang tadi, damai dengan melakukan perundingan, bahwa seluruh suku-suku di Khaybar menyerahkan harta bendanya kepada kaum muslimin, maka Rasulullah SAW membagi rampasan perang ini kepada 1.400 sahabat Rasulullah SAW yang melakukan baiat. Harta rampasan Rasulullah membaginya dengan 1.800, dan hal ini menjadikan sebuah cerita baru di mana Rasulullah SAW membagi tanah Khaybar menjadi 36 bagian. Setiap bagian dibagi 100, maka jumlahnya adalah 3.600 bagian. Kemudian Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan setengah, yaitu 1.800 bagian. Bagian Rasulullah SAW adalah sama besarnya dengan bagian seorang muslim. Dengan pembagian yang diperoleh oleh kaum muslimin yang mengikuti perang di Khaybar ini, maka kaum muslimin yang kita ketahui kebanyakan dari kaum muhajirin Mekah yang pada saat itu hidup di Madinah adalah atas bantuan sahabat yang berada di Madinah, yaitu dari kaum Ansar. Oleh karena itu, dengan mendapatkan harta kekayaan yang begitu berlimpah di Khaybar ini, maka kaum muslimin yang dari muhajirin ini setibanya di kota Madinah, mereka menyerahkan harta yang telah dipinjamkan oleh sahabat Ansor ini. Mereka mengembalikannya, dan karena mereka sudah memiliki kekayaan yang begitu banyak di Khaybar. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan penaklukan kaum Yahudi musyrikin yang berada di Khaybar dan sekitarnya. Barangkali ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi atas penjelasan yang kami sampaikan, kami persilahkan kepada jamaah. Gak ada? Kalau saya baca
takluk Khaybar, ya kan? Jadi karena dia bentengnya itu banyak, terlapis-lapis, benteng buat makanan sendiri, benteng buat apa sendiri. Ya. 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 Jadi memang susah. Tapi itu oase ya masalah. Di Khaybar itu ada oase. Iya, daerah subur. Daerah subur. Terus begitu ditaklukkan, Rasulullah pernah tinggal di situ beberapa saat. Sampai akhirnya ada peristiwa itu dia diracun. Sebab daging domba itu diracun. Dia selamat, temannya enggak. Soalnya nggak dikasih tahu. Ya itu akhirnya yang meracunnya yang terbunuh juga kan satu orang kan. Iya. Akhirnya dia dibunuh juga akhirnya yang racun itu karena Yang racun kan kalau nggak salah di sini perempuan ya. yang suaminya mati di memimpin perang dari pihak Yahudi. Ya betul. Terus dia ditanya kenapa melakukan itu. Dia ngetes gitu. Kalau emang dia Rasul, dia pasti nggak mati. Kalau raja pasti mati gitu. Nah, biasa aja mati, kalau raja mati. Nah, ini dia kasih racun itu dia tapi Oh dia Rasul dia itu. tahu sih. Ya, ada yang kasih tahu. Wah bener nih berarti ini Rasul. Ya mesti tahu sih. Si siapa ini? Siapa sih namanya? Zainab binti Haris. Ya Zainab binti Haris betul. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi betul Pak, memang banyak hal terjadi gitu kan, bahwa peperangan itu sampai dia kan banyak duel, sebenarnya kan, dia ngajak duel satu persatu, udah dia hadapilah gitu sama sahabat Rasulullah. Terakhir Ali gitu kan, Ali hadapin juga. Akhirnya hampir 11 prajurit dari mereka terbunuh semua. Ya terjadi juga peperangan akhirnya gitu. Tetapi tadi memang banyak hal yang saya lewati gitu kan, maksudnya hanya terkait dengan bagaimana usainya gitu. Mungkin bisa jadi nanti akan diceritakan juga tuh. Karena dia ada bentengnya banyak gitu. Banyak bentengnya. Benteng buat naruh makanan sendiri, benteng buat apa? Yang perang Militer sendiri. Iya. Betul. Pas zamannya Ali aja tuh yang tembus dia. Ada 8 benteng dia. 8 benteng ya. Iya. Sampai betul Pak. Jadi karena kuasa itu jadi dikuasai dia gitu, dikasih benteng gitu ya. Biasa. Ya terakhir juga gitu kan, bahwa kamu nggak bisa ngerti gitu tentang bagaimana memelihara kurma istilah gitu kan, biar kami saja yang itu yang ngurusin gitu. Seperti itu. Kalau ada sumber air gitu, datang udah dikuasain tuh sama dia, bikin benteng bikin apa. Dari dulu gitu ya. Beda dengan Siti Hajar ya. Biasa. Dulu mah dapat air jam-jam dibagi-bagi kan. Gitu. Kalau dia kuasai. Di sumber bagi. Dia mau enggak? Itu juga yang cerita di Mesir itu kan gitu kan, seperti itu. Jadi Utsman bin Affan beli aja sumurnya gitu. Seperti itu. Ya, betul. Ada lagi? Baik, itu saja barangkali yang dapat kita ketahui pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan tambahan pengetahuan buat kita semua, bahwa intinya perjuangan Rasulullah SAW yang tadi kita sampaikan, 1.400 yang baiat kurang lebih ya,
di Ridwan tadi adalah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikannya bukan sekedar kebahagiaan di dunia, yaitu mendapatkan haibar, gitu kan. Dia tidak mengolahnya, tetapi dia mendapatkan hasilnya, yaitu separuh dari penghasilannya adalah diberikan kepada kaum muslimin, dan akhirnya mereka bisa sungguh-sungguh bisa berdakwah dengan baik. Dan yang lebih utama adalah mereka mendapatkan surganya Allah. Telah dijanjikan sebagainya di surat Al-Fat ayat 11 ayat 18 tadi. Mereka dijanjikan surganya Allah itu yang saya pikir perlu juga kita mencermati bagaimana bahwa kita berjuang di dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas masing-masing, yaitu secara ikhlas memperjuangkan kehidupan keluarga secara ikhlas, sehingga insya Allah dengan keikhlasan tadi mendapatkannya surga. Tadi yang kita bacakan doanya di awal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu saja, kami lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.